Dokter dan juga Mbak Yuli nih, ini banyak banget loh ya para bunda ini yang bertanya mengenai jawaban bagaimana ya kalau anak-anak nanya, Mbak, Mah gitu kan, bayi itu dari mana sih asalnya gitu. Boleh nggak sih dok ngejelasin sedikit nih dok, cara ngejawab ala dokter nih misalkan. Kalau kita lihat memang fase anak ya, anak nanti dia akan masuk ke fase pubertas, habis itu dia kalau anak perempuan akan masuk fase menarki, akan haid pertama gitu ya. Kalau anak laki-laki biasanya mendapatkan wet dream atau mimpi basah. Tapi kalau masih yang di bawah 5 tahun, mungkin memang harus dijelaskan tidak sedetail yang kayak fase-fase udah pubertas. Dia pernah bertanya, yes, even dari umur 5 dia minta adik. Oh, oke, oh Gitu karena loh. permintaan Can minta I have adik a itu baby? gitu Can ya. I have a little brother? Gitu loh. And I said no. Kenapa? You can just keep eating. Maksudnya kamu, mami makan aja terus biar perutnya gendut. Jadi biar keluar baby. Hai Bunda, apa kabar nih? Senang banget ya rasanya balik lagi sama saya Suci Arumsari. Dan tentunya seperti biasa saya pasti nggak sendirian tapi dengan sahabat-sahabat dan juga narasumber yang sangat luar biasa dengan topik yang menarik nih. Jadi selalu ingat, halo dokter, salam sehat, salam biru nih. Nah kali ini ya topiknya apa nih? Nah, aku tuh banget ya dapet pertanyaan dari para bunda yang kebingungan untuk ngejawab pertanyaan anaknya. Ma, bayi itu asalnya dari mana sih? Gitu. Dan pasti kaget banget ya karena selain bingung gimana cara jawabnya, terus juga aduh mungkin ayah bunda juga stres nih harus kayak gimana nih ngadepin pertanyaan anak-anak. Makanya di sini saya tidak sendirian, saya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa yang bisa ngejelasin bagaimana sih kita ngadepin situasi yang seperti ini. Dan saat ini kita bareng sama yaitu Mbak Yuli Chung. Halo Mbak Yuli. Halo. Apa kabar Mbak? Baik, Oke. terima kasih. Mbak Yuli ini adalah direktur dari PT Imperial Decor Indonesia dan tentunya juga bersama Dr. Fadli, objin kita yang sangat luar biasa ini yang pasti ibu-ibu udah pada tahu nih. Halo Dr. Fadli. Hai Mbak Suci. Sehat dok? Alhamdulillah Mbak Suci. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah dokter dan juga Mbak Yuli nih, ini banyak banget loh ya para bunda ini yang bertanya mengenai jawaban bagaimana ya kalau anak-anak nanya, Mbak, Mah gitu kan, bayi itu dari mana sih asalnya gitu. Boleh nggak sih dok ngejelasin sedikit nih dok, cara ngejawab ala dokter nih misalkan. Jadi whether you like it or not, ready or not, pertanyaan ini pasti akan muncul. Ya, biasanya muncul pada saat kalau kita mungkin membawa anak kita ngunjungin kerabat atau keluarga yang baru punya bayi, ya. Setelah itu dilihat, oh gemes banget nih pengen punya dede bayi. Asik. Iya, pasti dia akan nanya ke mamanya, bunda atau ibu-ibu mau dong punya ade baru gitu ya. Nah, memang ini pertanyaan yang harus dijawab, Tetapi kita harus lihat juga kondisinya juga di mana, mood kita bagaimana, emosional kita bagaimana. Dan jawabannya juga tergantung dengan usia si penanya. Oke. Jadi ya kalau saya ingat dulu, saya waktu itu saya terlahir di keluarga mungkin yang tidak terlalu open ya. Hal ini kalau di Indonesia mungkin sedikit Masih tabu. tabu gitu Tabu. ya, dok, ya? Jadi bahkan saya pernah ingat saya berdoa ke Tuhan, ke Allah. Aku pengen punya bayi nih, mau punya anak. Waktu aku usia masih 4 tahun, ingatku. Repot Iya, juga ya, Mbak repot Yuli. juga kan. Nah, karena memang nggak tahu dan sewaktu nanya mungkin aku nggak inget orang tua aku jawab apa. Tapi ya memang pertanyaan itu dengan di era yang sekarang ini kita bisa open access kemana-mana. Jadi kalau bukan kita yang menjelaskan ke anak kita, ya siapa lagi? Nanti malah dia mendapatkan informasi yang tidak sesuai dan malah pengen anak-anak sekarang tuh benar-benar. beda mungkin sama zaman-zaman kita dulu ya. Kita seumuran nggak ya? Kayaknya seumuran Sepantaran nih ya. kayaknya. Jadi mereka tuh curiosity-nya lebih tinggi gitu. Jadi ingat kita harus harus dijawab, tetapi dilihat juga keadaannya. Kalau memang pas keadaannya kurang oke, mungkin dibilang nanti I will tell you bedtime story mungkin gitu ya. oke. Dan dilihat umurnya. Oke. Gitu.
Begitu, Kalau Mbak. misalkan nih dok yang nanya ternyata umurnya masih di bawah 5 tahun gitu. Oh. Gimana nih cara penyampaiannya? Penyampaiannya, jadi kalau kita lihat memang fase anak ya, anak nanti dia akan masuk ke fase pubertas, habis itu dia kalau anak perempuan akan masuk fase menarki, akan haid pertama gitu ya. Kalau anak laki-laki biasanya mendapatkan wet dream atau mimpi basah. Tapi kalau masih yang di bawah 5 tahun, mungkin memang harus dijelaskan tidak sedetail yang kayak fase-fase udah pubertas. Betul. Mungkin harus dijelasin ya dapat dari karunia Allah, dari Tuhan, dan tanggung jawabnya memang besar sudah punya anak gitu. Karena kalau dijelasin detail pun juga mungkin dia masih belum bisa, Belum nyampe gitu ibaratnya ya. Iya, belum nyampe. Nah, tapi kalau udah fase puber, kalau perempuan kan fase pubernya lebih cepat nih, Ci. Betul. Jadi biasanya di usia 8, 9, 10 gitu ya. Nah, kalau kita lihat fase puber itu tandanya sebelum dia menark, belum dapat mens pertama. Anak perempuan biasanya menark di usia 10 sampai 16 tahun gitu ya. Tapi sekarang itu lebih shiftingnya lebih awal. Kenapa? Karena lifestyle kita. Bobot berat badan kita biasanya lebih banyak dan makanan kita lebih banyak cepat saji. Nah, jadi ya biasanya mungkin di usia 9, 8 tahun sudah mulai ya ada yang dapat menarki yang kita sebut mens pertama. Dari usia 8 tahun, mungkin kalau zaman kita tuh agak lebih ini ya Mbak ya? Lebih later. Lebih later kan? Iya, makanannya sehat mungkin dulu. Oh oke, karena mungkin belum ada makanan junk food itu Iya, kayaknya. mungkin zaman dulu belum ada internet kali. Jadi internet radiasinya mungkin bikin itu. Bener-bener. Oh itu juga pengaruh gitu ya? Iya, pengaruh banget. Jadi kalau memang kan kita pasti ada tanda-tanda sebelum mens itu biasanya mohon maaf keputihan, pasti kan ada tanda mood swing gitu ya. Jadi kalau hal itu banyak nih pasien-pasienku nyokapnya tuh bawa, dok ini anak saya keputihan nih gitu. Tanya udah mens belum? Oh belum, nih tanda-tanda bakal mens nih. Mungkin nggak bulan pertama, mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi. Biasanya kan ibu-ibu tuh ngecek tuh celana dalam anaknya tuh ya. Betul. Bener banget ya. Jadi kayak gitu dikasih tahu. Penjelasannya berbeda berarti. Berbeda. Tapi kalau udah masuk fase puber biasanya kalau udah 10 tahun gitu ya. Kayaknya sudah boleh dijelasin tentang reproduksi gitu ya? Organ reproduksi untuk perempuan maupun laki-laki. Gitu. Wow, mantap banget. Jadi bunda nih ya, kalau misalkan tadi benar kata dokter Fadli, kalau misalkan usia anaknya mungkin sudah bisa dibilang tadi ya pubertas itu bisa dijelaskan secara detail mengenai reproduksi, bagaimana dan kenapa gitu. Nah, sekarang ke Mbak Yuli nih. Kalau tadi kan dokter Fadli memang dokter bisa ngejelasinnya secara medis gitu ya, gitu kan. Tapi kayak saya maupun juga nih Mbak Yuli yang memang ibu gitu kan. Pernah punya pengalaman nggak sih Mbak Yuli? Mbak Yuli, mohon maaf, anaknya ada berapa nih? 1. Anaknya ada 1. Pernah punya pengalaman nggak nih Mbak Yuli? Anaknya nanya terus Mbak Yuli ngejawabnya kayak gimana gitu? Jadi dari kecil memang curiosity anak saya ini juga lebih tinggi. Basically anak aku ini lahir dan grown up itu dari baby sampai 7 tahun itu di Australia. Jadi di Sydney. Jadi secara independensi up to 7 years old itu dia mindsetnya udah lebih mix ke sana. Somehow ketika umur 7 aku bawa pulang for good ke Indonesia. Jadi ada sisa mindset yang dari sana dibawa ke sini juga. Karena udah golden age ya dok ya berarti ya? Yes, jadi ada agak sedikit rada mixed up sedikit, tapi independent level karena dia biasa di sana, independence levelnya itu tinggi sekali dong. Jadi in some way ketika dia di sini, he's okay, he's fine. Nah, tapi ketika kita balik lagi ke topik itu, dia pernah bertanya, yes, even dari umur 5 dia minta adik. Gitu. Karena permintaan minta adik itu gitu Can I ya? have a little brother? Gitu loh. And I said no. Kenapa? You can just keep eating. Maksudnya kan mami makan aja terus biar perutnya gendut. Jadi biar keluar baby. And that time ya aku juga no, it's not that way gitu loh. Nah tapi akhirnya kita bilang ya itu is penjelasan yang singkat yang di saat umur 5 tahun. Jadi saya sendiri bilang baby itu Tuhan yang atur gitu loh. God will give you when it's the time. Gitu loh. Dan ketika nggak ada, it's okay, you will be by yourself, you will be with us gitu. Nah itu penjelasan saat itu yang simple. Seharusnya nambah Mbak, biar dokter Objin ada kerjaan. Karena kasihan, kalau memang anaknya 1 dokter Objin kasihan nggak punya kerjaan nanti.
Tapi menarik sih ya. Jadi Mbak Yuli ngejelasin ke anaknya Mbak Yuli dari perspektif yang berbeda ya. Berbeda. Oke. Iya. Nah, ketika 7 sampai 7 sampai saat ini udah 11 years old, 11 tahun. Nah, dia udah mengenal di sekolah itu sexual pendidikan. Sekolah sendiri mengintroduksi itu, tapi dengan level yang masih mereka bisa menangkap ya, yang sesuai ya. Basically dia udah mulai ngerti. Karena gimana pun sekarang they play social media, they play online games ya. Jadi secara nggak langsung itu barang that kind of information itu flow itself. Daripada dia langsung dapat dari orang, yang mau nggak mau saya harus tuntun itu. Jadi ada satu pertanyaan, Mami, bagaimana baby itu bisa ada in your tummy? And I just said that's you have to get married. Kamu harus married dulu, and then baru kamu bisa buat baby. How? Itu tuh. Dan agak itu susah sulit. dijawab. Dan I just said when it happens to you, nanti you'll find out a bit more. But it's the process of having to build. Jadi untuk membangun family dulu, baru kamu bisa punya anak. Tetapi aku bilang, sekarang kamu masih kecil, kamu stage of the teenager, dan kamu stage of the untuk menjadi dewasa, kamu sekolah dulu. Fokus with your school. If you find someone that you like, feel free. You can be your girlfriend. It's okay. Gitu. Jadi ngejelasinnya memang step by step, memang sesuai umur gitu kan. Tapi kita nggak bisa bilang kamu sekolah dulu sampai nanti umur it doesn't make sense as well. Karena anak sekarang juga lumayan ekspresif. They like, they can approach. Jadi I have to give a bit of freedom. Yes. Jadi ketika sometimes itu bedtime ini ya, bedtime quality time. Jadi kadang dia bisa bertanya, dan that's the best time I think untuk to menjawab, explain ya. So sometimes I become two role with him. Satu as a parent, di mana a little bit authority. Sometimes I have to understand the position yang di mana I can be his sharing partner. Karena memang paling penting ya, balik lagi nih sama Dokter Fadli nih ya, apalagi kalau misalkan tadi dokter udah bilang ya, kalau mungkin zaman aku dan zaman Mbak Yuli itu zaman kita gitu ya, udah ketahuan deh kan ya umurnya ya, Bunda ya, itu kan yang namanya apa ya, pubertas itu tuh biasanya pas zaman-zaman lulus SD gitu ya, mohon maaf ya, misalkan mau ngedapetin period atau apa gitu, apalagi ada juga yang SMP gitu kan, mungkin dengan adanya kehidupan yang berputar dan makanan yang cukup beraneka ragam ya dok ya, itu kan jadi menyebabkan percepatannya reproduksi wanita ataupun laki-laki gitu. Nah, kalau misalkan menurut Dokter Fadli nih, apalagi dengan kejadian yang sangat luar biasa selalu terjadi setiap harinya, menurut Dokter Fadli pendidikan seks pada anak itu bagusnya itu di usia berapa ya dok? Nah, jadi ini pertanyaan bagus banget nih Mbak Suci. Jadi there is no theory or kapan seharusnya kita kasih tahu itu kembali lagi ke anak tersebut. Tetapi saya lihat anak saya satu di usia saat ini SD kelas 4 kelas 5 dia sudah mulai nanya tentang wet dream. Ya, dia tanya tentang wet dream gitu. Jadi karena kemarin zaman pandemi dan sekarang dia udah mulai ahli main game, main yang dikatakan Mbak Yuli. Jadi sebaiknya sebelum memasuki fase puber, kan pasti perempuan biasanya dia lebih cepat nih tumbuhnya, ada namanya Tanner stage di kita. Kalau perempuan biasanya udah mulai ada payudaranya, habis itu mungkin ada bulu di kemaluan, di ketiak. Udah kelihatan gitu. Udah mulai kelihatan. Nah, kalau sudah mulai kelihatan itu ada, sebaiknya dijelaskan. Sebaiknya dijelaskan, dan mungkin dijelaskan juga jangan menggunakan kata-kata yang bikin dia makin bingung. Dia jelaskan aja bahwa wanita itu berbeda sama laki-laki. Ya, memang kalau dilihat matanya ada 2, hidungnya 1, tetapi masalah organ genitalia atau sexual reproductive system itu totally different. Ya, mungkin mamanya bisa masuk menjelaskan tentang perempuan itu satu ada vaginanya gitu, ada rahimnya, ada telurnya. Karena nanti suatu saat dia pasti akan mens. Ya, dia harus tahu bahwa mensnya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu adalah sesuatu yang lazim banget. Gitu.
Dan harus dijelasin juga, mungkin jangan sampai dijelasin sampai ovulasi gitu ya. Palingan cuma sampai mens dulu. Iya, kedalaman untuk anak kelas SD menurut saya jangan sampai ke sana dulu. Nah, sama juga laki-laki, anak laki-laki itu karena kita ketahui bahwa sperma itu kan secara continuous pasti akan selalu diproduksi ya. Kalau dia udah overload dia akan keluar. Jadi kalau sampaikan sama mereka kalau memang seandainya tiba-tiba kamu bangun terpagi hari dan basah, itu bukan ngompol gitu. Dan kita juga ada beberapa agama yang harus mungkin mempersiapkan untuk mandi besar atau mandi wajib gitu. Itu juga kita harus masuk dari sisi agama juga gitu. Tapi kalau dia sudah puber, sudah masuk kelas SMP, SMA, mungkin dia dari sekolahnya juga dapat penjelasan tentang ovulations and all gitu. Jadi juga dia harus tahu bahwa ini bagian pribadi dia. Dan yang paling terpenting pada saat menjelaskan fase pra-puber itu bahwa bagian private dia itu adalah milik dia itu. Betul, nah, betul. Jadi, karena biasanya mulai dari situ pertanyaan kenapa bayi dan gimana bayi muncul. Jadi kalau mohon maaf, kalau perempuan bagian dada itu ya tidak boleh ada yang megang kecuali mungkin orang tua atau diperiksa oleh dokter gitu. Betul, ya Mbak ya. Sama juga laki-laki, kalau memang itu jangan boleh ada yang pengen lihat atau apa. Zaman sekarang zaman mohon maaf edan kali ya. Jangan banyak kita lihat sekarang di berita-berita itu anak pedofil di mana-mana. Jadi harus bisa bilang ke anak kita bahwa tidak ada yang boleh orang touching your private area other than parents atau mungkin dokter gitu. Dan kalau memang ada ya harus speak up, harus berani bilang say no. Hari ngomong ke orang tua yang mungkin yang kita bisa percaya. Ma ini kemarin ada yang ini nih gitu. Karena kita lihat banyak sekarang oknum ya, saya bilang oknum. Inilah oknum yang seharusnya mendidik tapi malah melakukan hal yang ini ya. Jadi kalau misalkan Dr. Fadli bilang bahwa sebenarnya ya Bunda ya, terus juga dari pengalamannya Mbak Yuli juga bahwa sebenarnya untuk ngasih tahu mengenai masalah yang agak tabu ini untuk dibicarakan untuk orang tua gitu kan, sebenarnya sebelum mereka bertanya seharusnya ya Dok ya, tapi dengan mungkin batasan-batasan tertentu. Seperti tadi Dr. Fadli bilang juga kalau misalkan kita mau ngenalin masalah private areanya si anak ini, itu kalau bisa sedini mungkin kali Dok ya. Supaya setidaknya mereka bisa tahu nih, oh don't touch, oh ini gitu basicnya kan. Oh karena emang serem juga sih kalau kita ngomongin tentang, ya benar kata dokter tadi, edan zamannya tuh udah luar biasa gitu kan. Nggak zaman kayak kita dulu ya. Iya, dulu kita takut-takut gitu kan? ketemu kamu senggol aja, aduh gimana bener, gitu. Bener. Banyak juga yang bilang nih, ada nih Dr. Fadli dan juga Mbak Yuli bilang bahwa kalau saya tuh nggak mau ngajarin anak saya seks kalau mereka belum 17 tahun, maksudnya bukan ngajarin seks ya, tapi ngajarin pendidikan tentang seks belum 17 karena takutnya akan seks bebas. Itu kan agak masih banyak nih berpikiran para bunda di luaran sana seperti itu karena takut anaknya nanti malah tahu, malah pengen gitu, malah explore gitu kan. Kalau menurut Mbak Yuli nih sebagai seorang orang tua terus juga wanita sukses Indonesia kita ini nih ya gitu kan, antara kerja dan juga anak gitu kan. Itu gimana sih cara ngasih tahu anaknya gitu, atau mungkin punya pengalaman supaya anak-anak ini tuh tidak mengeksplor dengan cara yang salah mengenai pendidikan seks ini? Oke. Saya sendiri itu di-raise sendiri dari seks itu tabu. Jadi even until 17 years old ya kita taunya nggak boleh gitu. Okay. Jadi tidak ada penjelasan sama sekali dari orang tua, malahan sama sekali. Yang kita dapat memang pas SMA dulu ada sedikit penjelasan mengenai sex education, itu pun juga mengenai alat reproduksi ya. Lebih dari itu ya that's it that we know gitu loh. Nah, aku sendiri nggak mau melakukan itu ke anak aku. Jadi I would like to become a sharing partner, di mana aku menuntun dia itu secara konsentrasi levelnya dibedakan. Jadi dari kecil mereka udah tahu, tapi saat ini umur 11 tahun itu dia udah mulai mengerti lebih banyak. Apalagi anak cowok mungkin ya alat genitalnya sudah mulai pagi-pagi sudah bisa berdiri. Nah, dan dia sudah mulai bisa menyentuh. Itu yang saya mulai melihat ya progresnya dia sendiri. Dan saya suka bertanya, kenapa kamu pegang gitu loh. Oh saya pengen ke belakang gitu loh. Nah dari situ saya udah mulai tahu berarti ada sedikit perkembangan dari anak ini. Nah dari situ saya juga
menuntun anak ini dengan karena dia sendiri ada melihat ketika zaman sekarang ini memang seperti dokter bilang zaman edan. Jadi ketika mereka play social media, ada juga film yang sekilas itu kartun kalau kita lihat, tapi ternyata bukan kartun. Yang mereka lakukan itu seperti ada kissing, ada seperti more than what the kids should be watching. Aku pernah lihat tuh, bener-bener. Walaupun seperti salah satu contoh kartun yang lumayan populer. Jadi pening banget kadang loh. kita lihat oh mereka nonton ini, we are fine. Tapi kita harus lihat detail action dari itu tuh ternyata more to the adultery. Betul. Jadi kita harus juga hati-hati, jangan looks like dari bigger picture-nya itu kartun gitu. Ternyata I found out I could caught before, ternyata kartun itu juga kayak gitu. Anak aku juga salah satu yang jadi korban itu. Dan aku just realize, oh ternyata dia kecolongan nih. Udah kecolongan duluan sebelum aku jelasin. Nah dari situ aku realize, I have to say it, I have to let him know secara konsentrasi levelnya. Akhirnya aku tuntun itu ya sampai umur 11 years old, dia sendiri bertanya, baby itu datang dari mana, dan sekarang aku sudah lebih menuntun bahwa kamu belajar dulu, kamu someday kamu build a family, kamu akan punya keluarga dan kamu akan punya baby sendiri. And you have your own life like what I have right now with you. Okay. Jadi tetap no free sex, no, kita of course kita tidak menganjurkan, itu juga bukan budaya kita. Jadi kita tetap tuntun dia ya, well kalau mereka in the process seperti kita semua menemukan pasangan hidup atau menemukan pasangan terlebih dahulu, ya well it's part of the process, it's okay gitu loh, itu pengalaman hidup. Tapi tetap kita tuntun itu untuk ke depan ya to build a family, baru harus adanya anak. Jadi memang benar-benar apalagi di Indonesia ya dok ya, itu benar-benar tuh nggak bisa, jangankan untuk ngomongin tentang seks kan, nanya aja tuh rasanya udah keringetan gitu kan. Jadi memang benar harus diberikan penjelasan nih bunda, karena memang zamannya tuh udah berubah gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat angkanya seks bebas ya dok ya. Kalau misalkan menurut dokter nih dok, dari sisi medis gitu, ada nggak sih dok kalau misalkan kita memberikan pendidikan dini mengenai alat reproduksi atau mengenai bahayanya ketika kita misalkan seks bebas atau apapun gitu dari berbagai macam usia deh gitu. Itu bisa mengurangi nggak sih dok yang namanya angka seks bebas dok? Oke, jadi mendengar jawaban dari Mbak Yuli, kelihatan Mbak Yuli ini expert banget. Tapi Mbak Yuli ini adalah half not Indonesian. Tadi katanya lahir katanya di Sydney gitu ya. Mungkin di Sydney lebih open. Kalau kita punya adat istiadat tuh yang kayaknya aduh nih gue mau nanya nih gimana gitu. Takut. Betul. Tapi ada penelitian yang bagus yang publish di luar mengatakan kalau memang kita sebagai parents bisa memberikan penjelasan tentang sexual education lebih dini, not tadi yang kata Mbak Suci bilang bahwa bukan not doing the sex but organ reproductive and all gitu, angka seks bebas itu jauh menurun. Ya, dan anak itu curiosity-nya yang kata Mbak Yuli itu pasti udah, oh ini gue udah tahu nih dari nyokap bokap gue nih gitu, dan gue tahu nih dampaknya apa gitu. Jadi ya ini my private area and if I'm not ready, dan kita juga mengadop bahwa no sex before marriage gitu ya. Ya jadi nggak kena rayuan gombal para cowok atau cewek di luar sana gitu ya. Ngomong adalah laki-laki ya. Oh iya, laki-laki gitu ya. Laki-laki. Jadi menurut saya benar satu kata Mbak Yuli, pasti anak itu akan bertanya suatu saat. Mau nggak mau pasti itu adalah siklus kehidupan. Dia akan bertanya mungkin di usia nanti dia sudah SMP atau naikin ke SMA. Ya seksual ini kita bisa lebih jelas bahwa now you know about sex ya, jadi please do not do that, karena masalahnya nanti enaknya hanya sebentar, nanti kamu kena IMS. Apakah kamu ready? IMS tuh infeksi menular seksual gitu ya, dan apakah kamu siap punya anak? Anak tuh bukan hanya digendong-gendong, kasih makannya, ganti popoknya, raise him or her up sampai ini kan tanggung jawabnya gede. Jadi beritahu bahwa tenang,
there will be a time. Nanti time itu akan datang pada saat yang sangat tepat, kamu itu nanti akan punya anak, kamu akan punya keluarga, yang kata Mbak Yuli tadi. Kata Mbak Yuli udah mengatakan pasti akan ketemu jodohnya, ketemu itu. Tapi memang benar, SMP, SMA itu sebaiknya harus sudah dijelaskan. Ya, karena mengikuti penelitian yang tadi katanya bahwa kalau dijelaskan, kita lebih open dan lebih jadi friend, bukan menggurui, bukan menguliahi, melainkan anak tersebut bisa open ke kita dan ya dia akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita bisa memberikan kayak norma-norma ya, kalau di Indonesia itu kan baik dari norma agama, terus juga untuk norma kesusilaan ya dok ya. Itu nggak menarik ya, yang pastinya kalau untuk kita nih dok nih, mungkin para milenial, kita nggak milenial ya kayaknya ya. Mungkin bagi para ibu-ibu muda. Saya milenial masih Mbak Suci, Mbak Yuli. Nggak apa-apa, kita selalu panggil kakak. Oke, kakak ya. Nah Bunda nih ya, ada juga yang bertanya nih di Halo Dokter. Banyak yang bilang kalau kita menunjukin affection sama pasangan di depan anak yang usianya mungkin di bawah 5 tahun atau di usia berapapun lah ya, itu menurut pandangan Dokter Fadli. Nah aku juga mau nanya dengan Mbak Yuli juga nih. Kalau menurut pandangan Dokter Fadli, kalau kita nunjukin rasa sayang kita, mohon maaf ya, misalkan dengan kiss bibir pasangan kita, atau mungkin kayak melakukan sesuatu yang memang menunjukkan kasih sayang kita gitu ke pasangan gitu. Itu gimana sih kalau dari segi medis, apakah bisa membuat perkembangan anak jadi bagaimana atau gimana gitu? Kita tuh memang harus bisa memberitahu bahwa kita harus saling mengasihi satu sama yang lain, tetapi tidak over. Jadi kalau memang seandainya kita mau kiss pun di depan anak kita, gitu ya, kiss sama pasangan kita, mungkin ya maksimal tuh cuma like a peck in the lip gitu, atau mungkin cipika-cipiki, atau mungkin pas happy birthday gitu, istri lagi bawain kue gitu, kita kiss ya, tunjukin kiss kita, dan kita melakukan hal yang sama juga ke anak-anak nih. Betul. Jangan dibeda-bedain juga gitu ya, tapi ya hanya sebatas itu. Jangan kita sampai berlebih, nanti anak-anak juga bingung kali ya, canggung kali ya. Jadi ada, kita punya private, not live, I should say, probably ya yang mungkin anak situasi sendiri yang mungkin anak itu belum saatnya ditahu atau diberitahu gitu. Tapi kalau kita memberikan bahwa kasih sayang sama pasangan, sama anak, contoh anak-anak kadang-kadang kita beliin pet mungkin biar dia tahu cara menyayangi petnya, menjaga. Jadi itu sesuatu yang baik, tetapi jangan sampai over the line. Gitu aja sih Mbak Suci. Oke, kalau dari Mbak Yuli nih, Mbak Yuli gimana sih cara menunjukkan kasih sayang terhadap pasangan mungkin? Dan juga gimana nih reaksinya anaknya Mbak Yuli nih? Kalau dari kita sendiri, bangun pagi atau mau tidur, kita always say good morning and good night. Itu udah pasti, jadi itu part of the day to day thing. Tapi ketika misalnya papanya mau pergi kerja, itu pasti say goodbye. Jadi satu-satu pasti di kiss. With me like with peck of kiss, sama dia with peck of kiss gitu loh. Jadi pretty much itu kayaknya udah hari-hari yang dia lihat, oh this is the cultures of my family gitu loh. Jadi untuk just a peck of kiss kayak gitu aja, I think it's not a hard feeling, tapi we never do anything more than that gitu loh. Jadi itu lebih ke kasih sayang aja gitu loh. Sebelum kita keluar dari rumah, we say goodbye nicely. Untuk nunjukin rasa sayang kita lah terhadap orang-orang terkasih. But not more than that. Nah jadi para bunda tuh udah tahu nih ya, kapan dan bagaimana cara menjelaskan ketika anak-anak itu bertanya mengenai anak tuh dari mana ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan atau seputar pendidikan seks sejak dini gitu. Cuma terkadang ya dok ya, mungkin juga Mbak Yuli di luar sana bunda, banyak yang mungkin caranya kurang tepat. Jadi ketika anak-anak lagi bertanya langsung nggak boleh nanya gini, atau mungkin dijelaskinnya juga dengan sangat vulgar gitu. Padahal seperti penjelasan yang tadi Dokter Fadli bilang, terus Mbak Yuli juga punya pengalaman bahwa kalau ngejelasin mengenai itu tuh harus sesuai dengan usia ya dok ya. Jadi kita bisa tahu nih usia 5 tahun ke bawah mungkin caranya berbeda gitu kan. Usia yang sudah beranjak dewasa juga berbeda gitu. Tapi ada nggak sih kayak tips nih ketika anak bertanya nih dok, gimana caranya mengkomunikasikan itu agar tetap nyaman? Apalagi nih Dokter Fadli ini juga merupakan orang tua juga nih, jadi dokter plus juga orang tua.
Kalau dari cara Dokter Fadli nih, caranya mengkomunikasikan masalah ini, bukan masalah ya, sebenarnya pertanyaan ini yang disampaikan oleh anak Dokter Fadli itu gimana biar nyaman gitu. Jadi pertanyaan bagus banget nih. Mungkin kita harus tenang dulu, ya tenang. Saat pertanyaan itu muncul, kalau seandainya kita belum siap untuk menjawab dan kita belum tahu mau jawab apa, kita bilang nanti mama jelasin besok ya atau hari Minggu ntar ya mama jelasin gitu. Jadi biar kita minimal dapat dulu knowledge atau apa yang mau kita sampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya. Ya, dan nanti penyampaiannya juga kita ya tadi yang sudah disampaikan Mbak Yuli bahwa sesuai dengan umur ini. Jangan terlalu tinggi banget dia juga bingung dan jangan menggunakan kata-kata yang istilah-istilah malah bikin anaknya pusing. Gitu. Jadi kalau dengan usianya sudah masuk fase pubertas, apalagi dia sudah sudah dapat menarche atau laki-laki sudah mendapatkan wet dreams gitu ya, maka ya mungkin lebih fisiologi, jadi lebih jelas menjelaskan organ genitalia perempuan tuh bentuknya kayak gini dengan ada gambarannya juga gitu, dan laki-laki tuh begini, dan kita harus jelasin ya bahwa nanti ke depannya bagaimana dan sebaiknya itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan dengan biar anaknya itu jangan cari informasi yang salah di luar sana. Malah jadi berabi, malah jadi kasihan anak tersebut, jadi misleading, jadi itunya juga jadi nggak oke. Explore-nya dengan explore yang salah gitu ya. Iya, benar. Nggak menjelaskan apa yang menjadi inti pertanyaan dari si anak itu ya dok? Betul sekali. Dan yang paling terpenting selain kita menjelaskan tentang reproductive health, kita juga menjelaskan tentang cara membersihkan. Jadi kita masih kasih tahu nih, laki-laki juga kalau sudah mulai ada bulunya ya cara bersihkannya bagaimana. Atau mungkin anak-anaknya yang anak laki-laki yang disunat, nah biasa waktu disunat dia nanya, kenapa sih mah aku harus disunat, terus temanku yang perempuan nggak disunat, apa mereka disunat juga? Itu anak gue barusan disunat tuh beberapa bulan yang lalu. Dia nanya tuh, anak perempuan disunat apa enggak, ini enggak. Dengan cara kita memberikan gambar anatominya sedikit ya, nggak sampai semuanya, mungkin ada penjelasannya. Laki-laki memang harus disunat, bahkan ini sudah banyak artikel yang publish bahwa laki-laki di-circumcise itu untuk menurunkan angka kanker penis atau higienitas yang tinggi gitu. Dan perempuan tidak disunat karena memang anatominya berbeda. Nah, kalau perempuan nanti kita ajarin tentang cara menjaga kebersihan bagian bawah, vulva hygiene untuk semuanya dan bagaimana, dan saya yakin banget Mbak Yuli dan Mbak Suci pasti sudah menjelaskan juga kalau nanti pas sudah mens apa yang harus dilakukan, kayaknya udah ahli banget pasti menjelaskan anak masing-masingnya, dan bagaimana mendispose panty-nya atau soft text-nya atau apanya gitu ya. Jadi kita juga jangan fokus ke itu aja, tapi kita kasih tentang kesehatan juga, dari sisi kesehatan, manfaatnya. Benar. Jadi kalau misalkan nih bunda nih anaknya tiba-tiba nanya, mama anak dari mana? Mungkin kalau misalkan, aduh masih bingung ya, tadi dokter Fadli ngejelasin, oke kita tenang dulu, kita cari dulu knowledge-nya, karena kan sebagai seorang ibu, kita ingin memberikan yang terbaik kan buat anak-anaknya. Jadi kita bisa langsung nih cari informasi-informasi, apalagi nih buat para ibu-ibu muda, kalau misalkan masih ragu untuk memberikan sebuah informasi, apalagi mengenai kesehatan, bisa langsung di Alo Dokter. Di Alo Dokter ini kita kasih informasi kesehatan yang paling detail banget, terus juga bisa langsung tanya-tanya sama dokter di aplikasi Alo Dokter. Nah, kalau misalkan buat Mbak Yuli nih, kalau dari Mbak Yuli sendiri gimana nih Mbak Yuli? Menciptakan komunikasi yang nyaman. Jadi basically anak aku ini udah seperti teman in some way. Jadi ketika dia bicara dia lumayan ngeplong gitu loh. Jadi dia lumayan sharing in anything. Jadi I always build a ground foundationnya sama dia itu, you are my everything. Jadi you have to share me everything gitu loh. Agak posesif ya? Ya memang. Cuma satu. Do you trust me? Yes, I trust you, mami. Jadi kita nggak ada secret. Jadi ya that kind of trust base yang di-build. Jadi dia bisa nanya anything, tapi ya kita balik lagi ke konsentrasi levelnya, bahwa at the end of the day you are a boy. Kamu the best thing that I give it to you right now is the education. Jadi kamu you have to achieve it, you have to do well, you have to make it, you have to go to work, and someday you build a family, then you become a leader of the family. Jadi itu like
progres dia sebagai suatu hari dia menjadi laki-laki yang dewasa. Oke, jadi menjadi laki-laki yang bertanggung jawab ke Correct. depannya. Yes. Wah, luar biasa sekali, gak berasa ya kita mau di penghujung acara nih ya. Tapi buat para bunda jangan khawatir ya. Di sini tadi kita udah dengar penjelasan tadi Dr. Fadli bilang kalau misalkan memang pada saat si anak memberikan pertanyaan namun di waktu yang kurang tepat, jangan keburu panik dulu. Kita tenangin dulu atau mungkin bisa baca-baca artikel ya dok ya Mbak Yuli ya. Nah di sini buat para bunda, aku juga ingin ngajak nih buat para bunda, yuk kita memberikan yang terbaik kepada anak yaitu dalam hal apapun. Tentunya juga dalam hal memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh si anak. Dan juga biasanya seorang ibu itu menjadi garda utama untuk lebih curhat nih dok. Bukannya karena laki-laki si anak nggak mau curhat ya dok. Tapi benar kan biasanya kalau anak-anak tuh lebih seneng curhatnya sama mama, benar nggak sih? Atau mungkin kebalikan kalau dari dokter, lebih ke dokter gitu? Kalau saya sih, saya sendiri ya, saya dulu curhatnya ke nyokap sih ya. Nyokap. Ya kan, ke mama kan. Mungkin karena papa cari duit, kami kan cari duit. Di Jakarta ini hidup cicilan banyak. Jadi kita cari duit, memastikan rumah aman. Oke, pokoknya yang terpenting yang nyamannya anak ya dok ya Mbak ya. Nah di sini bunda juga bisa nih langsung aja kita ada sesuatu yang menarik ya bunda. Misalkan nih, aduh bunda khawatir nih anaknya nanya ini. Atau mungkin juga bunda khawatir ya apa sih yang terjadi nih pada masalah kesehatan anak bunda. Nah tenang aja, di Alo Dokter ini bunda bukan hanya artikel aja yang bisa bermanfaat buat bunda dan juga buat teman-teman sahabat Alo Dokter untuk mengetahui informasi-informasi yang tepat dan terpercaya yang bisa kita berikan ke teman, ke anak, ke pasangan maupun juga di sekitar kita. Dan di sini juga bunda bisa langsung tanya-tanya sama yang memang bisa memberikan jawaban yang pasti yaitu dokter ya. Baik dokter umum maupun dokter spesialis, itu bunda apapun yang menjadi stresnya bunda itu bisa langsung tanyakan aja ke dokter kita. Banyak nih pertanyaan kalau misalkan nanya ke dokter setiap hari mahal dong Mbak Suci gitu. Tenang aja karena di Alo Dokter kita ini memiliki yang namanya Alo Proteksi. Bayangkan hanya dengan 229.000 per bulannya itu bunda bisa tanya-tanya sepuasnya kepada dokter yang bunda inginkan. Dan bukan itu saja, misalkan nih bunda juga membutuhkan rawat jalan maupun rawat inap untuk bunda dan keluarga, itu ditanggung secara cashless hingga 100 juta rupiah. Dan manfaatnya juga banyak, bukan hanya memiliki unlimited bisa berbicara dengan dokter, mendapatkan resep obat dan obatnya juga diantar ke rumah. Dan juga sekali lagi bunda mau ada rawat jalan maupun juga rawat inap, itu bunda bisa cashless. Dan tentunya dokter ada 24 jam buat bunda untuk memberikan yang terbaik. Ini nih dokter. Balik lagi ya dokter ke Dr. Fadli dan juga ke Mbak Yuli. Pertanyaan terakhir nih ya. Ada nggak sih step-step khusus yang mungkin bisa dokter berikan ya tips-tipsnya nih. Kalau misalkan anak bertanya, mama anak itu dari mana? Apakah langsung misalkan step pertama nih sesuai dengan umur kita nanyainnya mungkin masalah reproduksi dulu atau apa gitu. Dokter boleh nggak kasih step-stepnya nih? Apa aja yang harus dijelaskan pertama kalinya nih? Pertama kalinya mungkin kita keep calm dulu, jangan kaget, jangan ya kita nggak tahu kapan pertanyaan itu muncul, jangan tiba-tiba waktu kita lagi dinner, suatu pertanyaan itu muncul, jangan langsung tiba-tiba choking gitu, ya santai aja, walaupun kaget tapi cool gitu ya. Setelah itu ya kita akan tanyakan, menurut kamu gimana? Kalau memang kita belum siap, kita ulur waktu, kita tanya menurut kamu bagaimana? Gitu, kalau biar kita gali nih sedalam apa dia sudah tahu gitu, jadi biar kita mempermudah kita nanti menjelaskannya bagaimana. Itu satu. Yang kedua, pokoknya harus itu wajib banget dijelaskan sesuai dengan umur. Kalau kita udah jelaskan di usia 5-6 tahun, nanti fase pubertas kita harus jelaskan lagi. Ya, jadi bukan hanya sekali one time and only, bukan kayak gitu. Jadi ya pasti harus dijelaskan. Jadi bukan hanya pendidikan tuh bukan kali-kali 7x7 49 atau apa gitu. Tapi pendidikan ini juga cukup penting. Dan yang berikutnya kita tuh benar kata Mbak Yuli kayaknya udah tinggal di luar, kita harus lebih open sama anak kita. Jadi dia tuh bisa share sama kita. Minimal nggak ke papanya karena papanya lah nggak pulang-pulang rock and roll di luar, ke mamanya minimal. Jadi dia harus ada orang yang dia percayain, dia pulang, dia nyaman nih untuk bertanya. Betul. Begitu. Kalau pendidikan seks itu kan bukan hanya mengenalkan seputar alat reproduksi kita kan ya dok ya. Jadi pendidikan seks itu bisa apa saja yang tadi dokter bilang ya, cara membersihkannya, bagaimana, bahayanya gimana gitu. Iya, apalagi kita iklimnya yang tropis nih. Mungkin kalau di Sydney mungkin lebih kering ya. Kalau di Indonesia ini
mohon maaf ya sakit panu tuh lebih banyak di sini dibandingkan di luar sana gitu. Dan kita di Indonesia tuh ya pastilah wanita tuh pasti ada keputihan. Ya keputihan itu hygiene harus dijaga. Keputihan tuh lumrah sekali ya datang apalagi sebelum dan sesudah mens pada saat ovulasi gitu ya. Tapi kapan yang normal, kapan yang tidak normal. Nah kita harus kasih tahu sama dia gitu. Nah jadi semua hal-hal yang begini nih mungkin sosok seorang ibu kayak Mbak Yuli dan Mbak Suci ini penting sekali di rumah. Biar bapaknya yang cari duit aja, tapi kak ibu-ibu hebat ini yang harus menjelaskan ke anak-anaknya. Jadi gitu. tuh Bunda tuh, jadi kalau misalkan Bunda mau menjelaskan, itu Bunda lihat dulu nih. Jadi jangan langsung jawab, tapi coba gali dulu anaknya udah tahu sampai mana. Apakah emang bener-bener nggak tahu? Mungkin Bunda ngejelasinnya ya sesuai dengan porsi usianya masing-masing. Atau mungkin si anak sebenarnya udah tahu, tapi hanya ingin memastikan aja. Nah Bunda juga harus lihat dari sisi anak bagaimana menjelaskannya. Jadi semuanya adalah tergantung bagaimana cara komunikasi Bunda dan juga anak. Tapi yang terpenting adalah jangan ragu ataupun jangan menghindar ketika anak menanyakan masalah mengenai seputar kehidupan seks walaupun usianya mungkin masih kecil banget gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan sesuatu dasar yang mungkin kita harus jelasin dari sejak dini ya. Sekiranya itu adalah kita mana aja yang nggak boleh disentuh, terus dan seterusnya lah gitu. Nah kalau misalkan Mbak Yuli ada nggak ya kesimpulan maupun pesan-pesan dari tema yang sangat luar biasa diminati nih dan juga banyak ditanyakan nih? Basically yang paling penting ground level trustnya itu antara si anak dengan si orang tua ini harus kuat dulu. Jadi apapun itu distraction dari luar itu mungkin ya kita tidak bisa kontrol. Jadi dianggap sebagai selingan, tapi dia akan balik lagi ke kita sebagai orang tua. Ma ini benar nggak sih? What is this? What's that? Gitu loh. Jadi pertanyaan itu akan datang lebih banyak ke kita to find out more the truth of the question gitu loh. Maksudnya dia the truth of the answer as well. Oh ini sebenarnya jawabannya apa? Menarik sekali. Dan terakhir dari Dr. Fadli nih, boleh nggak kasih kesimpulan dan juga pesan-pesannya buat para bunda-bunda yang ada di luar sana? Say no to free sex or before marriage, and please help semua parents untuk nonton video ini sehingga bisa memberikan edukasi ke anak-anaknya. Untuk sesuai dengan penelitian tadi, kalau kita memberikan guidance yang tepat, anak-anak itu akan terjauh dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Tuh kan, wow, menarik sekali. Dan tapi mohon maaf nih dokter, ternyata sudah di penghujung acara, bahkan tinggal beberapa menit lagi ya. Tapi di sini sekali lagi aku pengen ngajakin para bunda, kalau misalkan para bunda memiliki tema-tema yang menarik lagi, silahkan langsung aja follow sosial medianya Alo Dokter. Dan podcast ini akan disiarkan di YouTube-nya Alo Dokter. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan yang terpenting buat bunda semuanya, ingat sekali lagi, ketika misalkan anak nanya, anak dari mana ya datangnya? Bunda jangan khawatir, juga jangan panik. Bunda harus menjelaskan kepada anak sesuai dengan porsi usianya anak-anak. Dan tentunya jangan menghindar dan jangan apa ya, bisa dibilang ya dok ya, jangan aduh bingung nih mau ngejelasinnya kayak gimana. Tenang dulu, baca-baca dulu artikel mungkin mengenai masalah itu dan kasih tahu jawabannya. Karena saya yakin bunda dimanapun ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ingat, salam sehat dan salam biru dari Alo Dokter. Bye!